for coming in the Indonesian team. This is like for situation for me. Okay, this is. I am ready. Maybe inshallah. Because I am now free. This is I wait in the order in the maybe another team. Okay, inshallah. Yes. Nama Timur Kapadze tengah ramai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia. Sosok berusia 44 tahun itu kini dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia yang sedang kosong setelah kepergian Patrick Kluivert. Dalam beberapa pekan terakhir, rumor mengenai minat PSSI terhadap mantan pelatih Uzbekistan ini terus menguat dan memancing beragam reaksi baik dari penggemar maupun pengamat sepak bola nasional. Kapadze bukan nama sembarangan. Ia baru saja membawa timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian besar yang menegaskan kemampuannya dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Namun keberhasilannya itu tak menjamin masa depan cerah di negaranya sendiri. Federasi Uzbekistan justru memilih mengganti arah dan menunjuk legenda Italia Fabio Cannavaro sebagai pelatih baru. Keputusan tersebut membuat Kapadze memilih mundur dengan kepala tegak, meninggalkan jejak prestasi yang tetap akan dikenang. Kepergian Kapadze dari kursi pelatih Uzbekistan membuka banyak peluang baru. Sejumlah federasi dan klub langsung meliriknya, termasuk dari kawasan Asia Tenggara. Di antara nama-nama yang muncul, Indonesia menjadi salah satu tujuan paling potensial. Kapadze bahkan mengaku tertarik melatih di tanah air, sebuah sinyal positif yang menimbulkan harapan besar bagi publik Garuda. Sumber internal menyebutkan bahwa PSSI memang memasukkan nama Kapadze ke dalam daftar resmi kandidat pelatih timnas Indonesia. Selain memiliki pengalaman melatih di level internasional, gaya kepelatihannya dianggap cocok dengan karakter sepak bola Indonesia yang mengandalkan kecepatan dan semangat juang tinggi. Di sisi lain, Kapadze juga dikenal sebagai pelatih muda dengan pendekatan modern dan komitmen terhadap pembinaan pemain muda. Dua hal yang selama ini menjadi fokus utama proyek jangka panjang PSSI. Namun Kapadze juga menjadi incaran sejumlah klub di Kazakhstan. Menurut laporan media Sport.kz, beberapa tim di sana menganggap Kapadze sebagai figur ideal untuk memimpin mereka di tengah proses transformasi sepak bola Kazakhstan menuju privatisasi klub. Salah satu klub yang disebut berminat adalah FC Aktobe yang memiliki sejarah kuat dan basis penggemar fanatik. Jurnalis Rusia Alexander Troitsky bahkan berpendapat bahwa Kapadze akan lebih cocok berkarir di Kazakhstan. Troitsky menilai sepak bola di negara tersebut tengah bergerak ke arah profesionalisme dan membuka ruang luas bagi pelatih kreatif seperti Kapadze untuk berinovasi tanpa tekanan berlebihan. Dalam pandangan Troitsky, Kazakhstan menawarkan stabilitas dan jalur karir yang menarik karena berada di bawah payung UEFA. Ia menilai pelatih sekelas Kapadze bisa mendapatkan exposure lebih besar di kompetisi Eropa jika memilih melatih di sana. Namun di sisi lain, ketertarikan Indonesia juga bukan hal sepele. Publik sepak bola Indonesia memiliki magnet tersendiri dengan dukungan supporter yang luar biasa dan atmosfer pertandingan yang sulit ditemukan di negara manapun di Asia. Sementara rumor terus berkembang, manajer timnas Indonesia Kombes Polisi Sumarji menegaskan bahwa hingga kini belum ada komunikasi langsung dengan Kapadze. Ia mengakui ketertarikan PSSI terhadap pelatih asal Uzbekistan itu memang ada, namun keputusan akhir belum diambil. Federasi disebut masih melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan pelatih baru nanti benar-benar sesuai dengan visi pembangunan sepak bola nasional. Bagi Sumarji, yang terpenting bukan sekedar nama besar, tetapi kemampuan pelatih beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia dan membawa hasil nyata dalam jangka panjang. Di media sosial, reaksi publik Indonesia terhadap kabar Kapadze cukup positif. Banyak yang menilai kehadirannya bisa menjadi babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Kapadze dianggap sebagai figur muda yang disiplin, ambisius, dan punya karakter pekerja keras. Para penggemar bahkan mulai membandingkan pendekatannya dengan Shin Taeyong yang sebelumnya sukses membentuk mental dan pola latihan profesional di skuad Garuda. Sebagian berharap Kapadze bisa menjadi penerus ideal yang melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pelatih asal Korea Selatan itu.
Menilik dari rekam jejaknya, Kapadze memang termasuk pelatih yang punya reputasi kuat dalam membina pemain muda. Saat menangani Uzbekistan U23, ia dikenal mampu mengubah tim muda yang kurang pengalaman menjadi skuad tangguh yang berani menantang tim-tim kuat Asia. Filosofi kepelatihannya menekankan keseimbangan antara taktik dan kedisiplinan. Ia menginginkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memahami permainan secara taktis dan mampu berpikir cepat di lapangan. Dalam sesi latihan, Kapadze sering terlihat menuntut intensitas tinggi. Ia percaya bahwa sepak bola modern menuntut pemain yang siap bekerja keras selama 90 menit, bukan hanya mengandalkan talenta alami. Pendekatan ini bisa sangat cocok dengan pemain Indonesia yang dikenal memiliki kecepatan, stamina, dan semangat tinggi, asalkan diarahkan dengan sistem latihan yang konsisten dan terukur. Di sisi lain, gaya komunikasinya yang tegas namun tidak otoriter membuatnya dihormati oleh pemain, terutama generasi muda. Sebagai pelatih, Kapadze juga dikenal fleksibel dalam menerapkan formasi. Ia tidak terjebak dalam satu gaya tertentu, melainkan menyesuaikan dengan kekuatan tim yang dimilikinya. Saat bersama Uzbekistan, ia kerap menggunakan skema 4-2-3-1 atau 3-5-2 bergantung pada lawan yang dihadapi. Fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pertahanan solid dan transisi cepat dari belakang ke depan. Ia mengandalkan pressing tinggi untuk menekan lawan sejak awal dan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek cepat. Pendekatan seperti ini sejatinya sejalan dengan karakter sepak bola Indonesia yang suka bermain agresif dan cepat. Namun keberhasilan tak hanya bergantung pada strategi di lapangan, melainkan juga kemampuan Kapadze menyesuaikan diri dengan kultur dan dinamika di lingkuran sepak bola Indonesia. Tantangan terbesar bagi setiap pelatih asing di Indonesia adalah memahami realitas kompetisi domestik yang seringkali tidak stabil dan penuh tekanan dari publik. Meskipun begitu, jika Kapadze mampu beradaptasi, peluangnya untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi sangat terbuka. Selain faktor teknis, Kapadze juga dikenal memiliki kepribadian kuat dan karisma alami yang membuatnya dihormati di ruang ganti. Ia tipe pelatih yang dekat dengan pemain, tetapi tetap menjaga batas profesional. Ia tidak segan menegur jika ada pemain yang tidak disiplin, namun juga memberi ruang bagi pemain untuk berekspresi. Kombinasi antara ketegasan dan empati inilah yang membuatnya dihargai, baik dari pemain muda maupun senior. Bagi Indonesia, sosok seperti Kapadze bisa menjadi aset berharga. Sepak bola nasional tengah berada pada fase penting dalam proses pembangunan jangka panjang. Dengan semakin banyaknya pemain muda berbakat yang tampil di Eropa dan Asia, dibutuhkan pelatih yang mampu menjaga kontinuitas prestasi serta membangun identitas permainan yang jelas. Kapadze, dengan pengalamannya di level internasional dan visinya terhadap sepak bola modern, tampak memenuhi kriteria tersebut. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Proses seleksi pelatih besar bukan hanya soal mencari sosok yang punya reputasi, tetapi juga yang mampu berkolaborasi dengan struktur teknis yang sudah ada. PSSI tentu akan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari latar belakang, filosofi bermain, hingga kemampuan berkomunikasi dengan pemain dan media. Dalam konteks ini, Kapadze perlu menunjukkan kesediaannya untuk memahami kultur sepak bola Indonesia secara mendalam jika benar-benar ingin menjadi bagian dari proyek besar Garuda. Di tengah segala spekulasi ini, satu hal yang pasti, nama Timur Kapadze kini berada di radar banyak pihak. Di Kazakhstan, ia dianggap calon pelatih ideal untuk klub yang ingin menembus kompetisi Eropa. Di Indonesia, ia dilihat sebagai harapan baru untuk menghidupkan kembali semangat tim nasional. Kemanapun ia melangkah, karirnya kini berada di persimpangan penting. Bila ia memilih Indonesia, langkah itu akan menjadi perjalanan baru di negeri yang sangat mencintai sepak bola. Atmosfer penuh gairah, dukungan supporter yang tak pernah padam, serta ambisi besar untuk menjadi kekuatan Asia bisa menjadi bahan bakar baginya untuk menorehkan prestasi besar. Namun jika ia memilih Kazakhstan, itu bisa menjadi pilihan realistis bagi karir profesionalnya untuk tetap dekat dengan sistem sepak bola Eropa yang lebih mapan. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab kemana arah langkah Timur Kapadze berikutnya. Bagi Indonesia, nama ini bukan sekedar rumor, tapi simbol dari ambisi besar PSSI untuk terus mencari figur yang bisa membawa timnas Garuda menatap masa depan lebih cerah.